Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman, dosen di Universitas Penajam Gorontalo pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan saya S1 sarjana pendidikan kimia dan S2 pendidikan dasar konsentrasi sains. Berdasarkan pada background pendidikan, maka saya mengambil mata kuliah konsep dasar sains. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang harus dan wajib dimiliki oleh mahasiswa. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini dikatakan sebagai wajib atau dasar diikuti bagi setiap mahasiswa pada program studi PGSD karena lulusan atau luaran yang dihasilkan mahasiswa pada program studi pendidikan guru sekolah dasar ini nantinya bisa mengajar di SD. Pada pembelajaran di SD, mata pelajaran wajib terdiri dari IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Sehingga konsep dasar sains ini merupakan mutlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kajian pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari hakikat sains, kemudian besaran dan satuan, materi dan energi, kemudian teori dan gelombang, kemagnetan, alam semesta dan tata surya, gerak, tumbuhan dan lingkungan, hewan dan lingkungan, manusia dan lingkungan, serta anatomi fisiologi reproduksi tubuh manusia. Pada mata kuliah ini terdapat 3 kajian keilmuan, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, ketiga mata kuliah ini merupakan dasar bagi mata kuliah konsep dasar sains atau mata kuliah konsep dasar IPA yang wajib diemban oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa benar-benar mampu dan memiliki kompetensi dasar yang menjadi tolak ukur atau menjadi dasar di dalam pengembangan disiplin keilmuan, khususnya pada penguatan mata pelajaran IPA di SD nantinya. Oke, baik. Nah, itulah deskripsi singkat terhadap mata kuliah kami yang pada mata kuliah konsep dasar sains. Nah, di samping itu juga pada mata kuliah ini dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STEM. Di mana pada model pembelajaran kooperatif tipe STEM ini mahasiswa pertama diberikan arahan atau buatan materi terkait dengan dasar atau pembelajaran mata kuliah konsep dasar sains. Nanti setelah itu pada mata kuliah ini akan dibagi kelompok peserta didik atau mahasiswa yang terdiri dari 4 sampai 6 mahasiswa, kemudian akan diberikan materi dan akan dibahas secara bersama-sama dalam kelompok, kemudian mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Baik, marilah kita simak pembelajaran pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka kembali di dalam pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar sains. Perlu kita pahami bahwa di dalam pembelajaran sains kadang juga ada yang bisa dimanfaatkan dalam hal yang positif dan bisa juga dimanfaatkan dalam hal yang negatif. Maka hal itu sesuai dengan kandungan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 mengatakan bahwa dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatanmu duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sehingga Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi artinya dengan memahami hakikat daripada konsep pembelajaran sains dan pembelajaran sains yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif. Baik, itu pengantar tentang kajian Al-Quran di dalam surat Al-Qasas sebagai pengantar dalam proses pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini. Nah,
Baik, terlebih dahulu sebelum kita lanjut pada materi, nah saya ingin apakah kehadirannya semuanya hadir keseluruhan? Kita ketua tingkat mana? Oke, hadir semua? Oke, hadir semua ya, nanti absennya di saya. Oke. Nah, baik, tujuan daripada pembelajaran mata kuliah ini yaitu diharapkan agar mahasiswa bisa memahami daripada konsep materi dan energi serta komponen pembentuk materi maupun perubahan yang disebut. Nah, ini salah satu contoh materi. Nah, di sini yang dimaksud dengan materi di sini yaitu terdiri dari ada benda padat, cair, kemudian gas dan sensitif. Apa itu materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan memiliki ruang atau volume. Jadi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di sini adalah tidak terbatas apa saja. Menurut kalian, contohnya kalau misalnya yang dikatakan sebagai materi itu apa? Dengan kategori buat ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki ruang atau volume. Jadi massa itu berkaitan dengan berat atau bisa disebut dengan kilogram. Bisa sebagai kilogram, bisa sebagai gram. Kalau sudah banyak itu biasa adalah dalam bentuk ton. Nah ini contohnya. Jadi, contohnya misalnya pada zat padat itu ada besi, gula, kemudian ada garam, kemudian ada cair, itu ada air, ada etanol, ada benzena, kemudian gas, ada hidrogen, gas oksigen, kemudian ada juga gas metana. Nah, kira-kira kalau selain dari itu apa lagi? Contoh yang termasuk kategori pada materi yang ada di lingkungan kita di sini. Kalau pada dalam media, oke, dia bisa dikatakan sebagai materi ya, yang berwujud padat. Ada apa lagi? Kursi, oke. Papan tulis, oke. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan secara materi segala sesuatu, ada tidak yang ada di muka buku ini dan tidak termasuk materi? Cahaya matahari. Nah, oke. Yang lainnya ada apa? Cahaya matahari itu masuk materi atau tidak? Termasuk oksigen dia. Termasuk? Ya. Ada yang mengatakan termasuk oksigen. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi cahaya matahari itu adalah dia bukan merupakan benda. Nah, karena dia bukan merupakan benda, maka dia tidak termasuk materi. Nah, karena dia tidak memiliki massa dan tidak memiliki volume, karena dia hanya pancaran sinar. Kalau yang dikatakan tadi itu adalah gas, maka itu gas kategorinya dia memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat gas itu. Secara kasat mata sama dengan di ruangan ini. Nah, apakah di ruangan ini ada gas? Maka pertanyaannya adalah ada. Karena kalau tidak ada gas, maka kita sendiri tidak bisa bernapas. Karena bernapas itu adalah kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Maka dengan sendirinya itu ada. Tetapi secara kasat mata itu kita tidak bisa melihat. Ini ciri-ciri materi. Ciri-ciri materi ini dibedakan menjadi 5 sifat. Ada wujud, kemungkinan dimanfaatkan, bersifat fluida ini yang bersifat bisa mengalir, kemudian kerapatan, tingkat kerapatannya dan strukturnya. Nah, kita perhatikan di sini ada gas, cair dan padat. Nah, pada gas tingkat kerapatannya itu sangat besar, kemudian dapat mengalir, tingkat kerapatannya rendah, partikelnya renggang. Nah, jadi gas itu salah satunya sifatnya itu bisa mengalir. Jadi selama ada celah, misalnya di sini kita ada celah ventilasi, maka udara itu bisa bertukar atau bisa mengalir yang dari ruangan keluar, kemudian dari luar bisa masuk ke dalam. Kemudian yang cair itu kemungkinan dimanfaatkannya itu sangat rendah. Kemudian fluidanya bersifat mengalir. Kan air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah.
kemudian kerapatannya sangat besar, kemudian partikelnya dia rapat, artinya dia besar begitu. Kemudian yang benda padat, benda padat itu kemungkinan dimanfaatkannya dia adalah rendah, kemudian tidak dapat mengalir, kerapatannya sangat besar dan partikelnya rapat. Nah, kemudian pada benda padat, pada benda padat, nah apakah kita misalnya ini pada dinding ini, apakah kita bisa masuk ke dalam dinding? Tidak. Ya benar, sehingga karena tingkat kerapatannya ini sangat besar, sehingga kita tidak bisa kan menggeser partikel yang ada pada dinding ataupun pada kayu ataupun pada benda padat yang lainnya. Kemudian begitu pula gas. Gas ini kan kerapatannya tadi rendah. Nah, sehingga partikel-partikelnya dia bersifat rendah seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya tadi awal di ruangan ini kosong, maka ketika kita masuk kan kita bisa masuk karena ada kebesaran partikel-partikel itu yang bersifat renggang gitu. Nah, jadi materi itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu zat murni atau zat tunggal yang dengan campuran. Oke. Nah, untuk zat murni dikatakan zat murni adalah zat yang apabila dibagi akan menghasilkan zat itu sendiri. Jadi maksudnya itu murni. Misalnya contohnya adalah besi. Nah, besi misalnya kita segelas besi yang panjang, kemudian kita potong-potong. Nah, apakah setelah kita potong itu namanya akan berbeda? Namanya tidak. Tetap namanya besi. Karena besi yang utuh dengan besi yang dipotong itu adalah merupakan zat yang murni, sehingga masuk pada zat tunggal. Nah, kemudian campuran. Nah, kalau campuran itu berarti zat yang terdiri dari dua atau lebih yang sudah tercampur. Nah, kalau yang sudah bercampur, maka dia dipadukan. Kalau dia zat padat, maka dia terdiri dari dua jenis unsur. Nah, kalau dia merupakan cairan, maka terdiri dari dua jenis cairan. Misalnya kita ambil ada cairan air dengan cairan minyak misalnya. Nah, maka ketika digabungkan, maka itu akan dicampur menjadi satu. Nah, itu yang disebut dengan campuran. Kemudian zat tunggal ini ada unsur dan senyawa, kemudian campuran ada homogen dan heterogen. Nah, kemudian unsur ini itu contohnya unsur adalah zat murni yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi zat tunggal tadi itu adalah merupakan bagian daripada sebuah unsur. Jadi tidak bisa dibagi. Contohnya di sini ada hidrogen, kemudian karbon. Nah, kalau misalnya yang kita hirup adalah oksigen, kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida berarti itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur karbon dan unsur oksigen. Tapi kalau hanya karbon saja, maka itu adalah merupakan sebuah unsur. Oke. Nah, itu kemudian ini senyawa. Contohnya. Nah, kemudian campuran tadi karena itu terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, di mana zat pembentuk campuran itu dapat dipisahkan. Nah, bedanya adalah kalau yang homogen campurannya itu kita tidak bisa pisahkan. Kalau yang heterogen campuran itu kita bisa pisahkan. Nah, oke. Nah, kemudian sementara pada perubahan yang dilakukan secara kimia itu pada perubahannya itu terjadi perubahan jenis warna, bau, titik gigi maupun titik lebur. Nah, ini merupakan bagian daripada perubahan kimianya. Kalau tadi di perubahannya atau cara pemisahan campuran yang dilakukan secara fisik. Nah, ini contohnya. Kalau untuk yang mencair, saya pikir adik-adik sering lihat kalau misalnya kita misalnya untuk mengambil air es, kemudian yang terkena udara, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi cair. Nah, begitu juga dengan air yang mengepul. Jadi kalau kita ingin membuat es batu kan, adik-adik sering membuat es batu di rumah kan? Ya. Jadi airnya yang dalam bentuk cair, kemudian kita masukkan atau kita dinginkan,
kita turunkan suhunya pada 0 derajat, maka kemudian akan berubah menjadi membeku. Nah, sampai di sini ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Nah, proses yang menyembelih. Nah, proses yang menyembelih ini biasanya misalnya contohnya yaitu pada kapur barus. Nah, biasa sering dipakai oleh ibu-ibu termasuk ibu kita sendiri apabila kita biasanya di dalam lemari itu ditaruh kapur barus. Nah, kapur barus itu ya. Nah, kemudian kapur barus itu yang tadinya pertama dalam bentuk padat yang agak besar, maka lama kelamaan maka dia akan menguap. Jadi ketika dia menguap itu dari padat berubah menjadi gas kan yang menguap. Maka lama kelamaan kapur barus yang tadinya padat lama-lama akan menyusut dan menjadi kecil. Nah, di sini ada ciri-ciri yang membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika itu adalah materi tidak membentuk jenis yang baru, Kemudian zat yang mengalami perubahan bisa kembali ke bentuk semula. Alasan kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan fisik, artinya hanya bentuknya. Nah, jadi dia berubah. Jadi yang dikatakan tadi itu adalah perubahan adanya kerja perubahan dari listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, kemudian perpindahan energi sampai sebagai berputar pada baik untuk memperdalam materi ini maka kita lakukan melalui diskusi kelompok yang kita bagi menjadi 4 kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, silakan yang memaparkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perubahan kimia atau perubahan energi yang terjadi dalam contoh berikut. Yang pertama yaitu beras yang dimasak menjadi nasi. Beras yang dimasak menjadi nasi ini termasuk dalam perubahan kimia, karena ciri perubahan kimia itu yaitu terbentuknya zat jenis baru dan zat yang mengalami perubahan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi bubur yang dimasak menjadi nasi tidak bisa lagi berubah menjadi bentuk semula, yaitu menjadi bentuk beras lagi. Dan dalam proses beras menjadi nasi ini terbentuk zat yang baru, zat jenis yang baru, yaitu proses beras dimasak sehingga berubah menjadi nasi dan terjadi di proses kimia di dalam proses ini. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Bagian B, kelompok 2. Tentang kelompok 2 bisa boleh. Kami dari kelompok 2 perkenalkan nama saudara. Jadi kami dari kelompok tadi sudah mendiskusikan tentang perubahan besi yang dibuat menjadi bahan. Menurut kami alasannya karena besi menurut kami perubahan besi yang dibuat menjadi barang yaitu perubahan fisika. Karena besi yang dibuat menjadi barang masih tetap sama, tapi hanya saja perubahannya dari bentuknya yang berbeda, tapi namun masih unsur zatnya masih sama. Terima kasih. Jelasan dari kelompok 2 ada tambahan atau jelas? Oke, kalau begitu kita lanjut di kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung termasuk dalam perubahan fisika. Kenapa? Karena karena pada beras yang ditumbuk
baru. Jadi beras ditumbuk menjadi tepung itu termasuk dalam perubahan fisika. Terima kasih. Oke, kelompok 4. Atau pemeran kelompok 3 ada yang ditanggapi? Atau jelas? Oke, selanjutnya kelompok 4 hasil diskusinya tentang poin nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas yang dibakar menjadi abu. Kertas yang dibakar menjadi abu adalah perubahan kimia karena kertas setelah dibakar membentuk unsur baru yaitu abu. Serta abu tidak dapat kembali lagi menjadi kertas. Sekian. Oke, nah di kelompok ini ada 2, silakan. Yang satunya. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Jafar. Pencampuran gula ke dalam air adalah perubahan fisika, yaitu pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah menjadi bentuk padat, jadi dari bentuk padat menjadi bentuk yang berlarut dalam air, tetapi sifat gula masih sama, yaitu manis. Oke, yang 2 ya. Itu perubahan energi. Nah, perubahan energi. Nah, kita untuk yang pemaparannya itu kita ambil dari kelompok 1 yang poin yang kedua bagaimana? Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu perubahan energi yang terjadi pada TV adalah ketika TV sedang menyala, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik juga menjadi energi cahaya, gambar dan bunyi serta energi panas. Terima kasih. Oke. Nah, itu penjelasan dari kelompok 1 terkait perubahan energi yang terjadi pada televisi. Oke. Ada tambahan lain atau jelas pemaparannya? Jelas. Oke. Nah, kalau jelas kita lanjut ke kelompok 2. Kita dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 2 yaitu bagian D. Radio mengalami perubahan energi listrik menjadi energi kuning. Alasan kami yaitu di dalam radio, sinyal listrik memanfaatkan adanya kumparan solenoid dan magnet permanen. Listrik dialirkan berubah-ubah pada solenoid sehingga menghasilkan medan magnet yang juga berubah-ubah. Akibatnya, magnet permanen akan mendorong solenoid pada suatu saat dan akan mendorong solenoid pada saat lain. Pergerakan solenoid ini menyebabkan membran di dalam spiral bekerja. Membran tersebut akan mendorong dan menarik udara. Dengan kata lain, mengubah-ubah tekanan udara sehingga dirapatkan sampai di telinga manusia yang dikenal sebagai bunyi. Sekian, terima kasih. Oke, itu pemaparan dari kelompok 2. Yang lainnya bisa dipahami atau ada tambahan? Silakan, kalau tidak kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Sudah jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfania Juli, perwakilan dari kelompok 3, yaitu perubahan energi yang terjadi pada kipas angin, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Karena pada saat kipas angin dinyalakan terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak untuk menggerakkan baling-baling kipas angin. Terima kasih. Oke, cukup ya, jelas? Ya. Selanjutnya yang kelompok 4. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia Jessica. Baik, saya akan menjawab tentang perubahan energi pada setrika. Jadi perubahan energi pada setrika itu yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Jadi pada setrika itu memanfaatkan energi listrik yang biasa kita lihat pada rumah. Colokan setrika akan menerima listrik yang dialiri. Listrik ini akan berubah pada besi setrika sehingga menjadi panas untuk membuat pakaian. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Baik, kita berikan aplaus dulu dengan saya pikir untuk materi kita pada hari ini tentang materi dan energi saya pikir sudah cukup, sudah dipadati dan waktu kita juga sudah mendekati pada akhir pertemuan. Nah, baik sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Nah, untuk yang menyimpulkan siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Hafiz untuk menyimpulkan materi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini tentang perubahan fisika dan kimia. Oke. Perubahan fisika tadi yang sudah teman-teman jelaskan bahwa perubahan ini suatu zat tidak terbentuk zat jenis baru. Contohnya seperti parang tadi, besi yang dibuat jadi parang, tetap parang tersebut tetap padat, parang tersebut tetap dinamakan besi, tetap dia padat, tidak terbentuk jenis zat baru. Nah, kalau untuk perubahan kimia terbentuknya jenis zat baru seperti beras tadi menjadi nasi, seperti itu. Kemudian yang kedua, zat yang mengalami perubahan bisa kembali ke bentuk semula, seperti contohnya es batu. Es batu yang padat jika kita cairkan akan mencair. Nah, jika kita masukkan ke dalam freezer akan padat kembali. Itu namanya termasuk dalam perubahan fisika. Kemudian dalam perubahan kimia, zat yang mengalami perubahan tidak dapat kembali ke bentuk semula, seperti kita membakar kertas, pembakaran kertas menjadi abu. Abu itu tidak akan kembali menjadi kertas kembali, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan sifat fisik. Nah, untuk perubahan kimia, perubahan yang terjadi akibat terjadi reaksi kimia. Kemudian yang keempat, selama terjadi perubahan kimia, massa atau berat suatu sebelum dan sesudah reaksi tetap sama. Seperti itu. Terima kasih. Demikian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Nah, untuk yang menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi hari ini, yaitu energi dan materi. Untuk yang pertama adalah energi, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya mobil. Mobil itu menggunakan aki. Di sana aki itu kita menggunakan energi kimia yang bisa berubah menjadi energi listrik untuk mobil, dan energi listrik itu yang nantinya akan membuat mobil itu bergerak. Nah, kemudian untuk materi itu segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Misalnya ada pada zat, itu dia ada zat, ada terbagi 3, yaitu zat padat, gas, dan juga cair. Kalau misalkan zat padat, misalkan ada pada es. Kalau zat gas, itu dia misalkan oksigen. Dan untuk cair itu misalkan air atau ada minyak atau sesuatu yang cair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita coba pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Jadi, insya Allah pada minggu depan kita tetap pada hari dan jam yang sama untuk melanjutkan perkuliahan. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan yang telah dibacakan oleh Austin dan Niken tadi, maka pertemuan kita pada mata kuliah konsep dasar sains pada kali ini kita katakan selesai dengan ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.